Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pertemuan yang kedua berkenaan dengan Maqamat wal Ahwal Al-Imam Ghazali. Setelah kita menyimak sesama berkenaan dengan muqaddimah dan juga latar belakang, yaitu kenapa kita harus membahas berkenaan dengan kajian Maqamat wal Ahwal Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan kajian yang lalu akan mendapatkan salah satu keterbukaan pemikiran kita bahwa pentingnya nilai akhlakul karimah di dalam hidup bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, tentu dalam kehidupan kita ini kita memiliki salah satu yaitu impian yang besar. Impian besar dalam kehidupan manusia adalah bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita sering berdoa dengan melantunkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabinnar. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Rabb agar kiranya engkau memberikan fasilitas kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Tentu dalam hal ini menjalankan daripada aktivitas kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak secara instan, apalagi hanya mimpi belaka. Maka dalam konsep agar kita mendapatkan yaitu nilai kebahagiaan di dunia dan akhirat tersebut, terlebih lagi di dalam konsep Maqamat wal Ahwal nanti yang akan kita bahas dengan secara satu persatu di dalam setiap segmen tersebut, bahwa perlu adanya kita ini memiliki sikap yaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah bentuk salah satu kesungguhan dan bentuk kita mengorbankan segala sesuatunya, baik akal pikiran kita, kemudian hawa nafsu kita, dan juga berkenaan dengan harta, jiwa, dan raga kita. Mujahadah inilah yang menjadi salah satu komponen yang sangat penting bahwa di dalam kehidupan kita ini perlu adanya yaitu sikap kesungguhan dan sikap agar kita selalu bersemangat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan tujuannya adalah akhirat. Sebagaimana pepatah mengatakan man qara al-baba wa labba wa labba. Barang siapa orang yang mengetuk pintu, insya Allah pintu itu akan terbuka. Ataupun yang lebih populernya kita sering mendengar manjadda wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, tentu dia akan mendapatkan kesuksesan. Hadirin rahimakumullah, esensi nilai tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Zariyat ayat 56, qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tiada lain tujuannya adalah untuk mengabdi dan menyembah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat lain, tujuan hidup manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu bentuk peringatan kepada kita semuanya dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main semata? Kehidupan manusia banyak orang yang lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah gemerlapnya dunia dengan silaunya dunia. Banyak saat ini akhlak ataupun sikap manusia, orang-orang muslim pada umumnya, saya katakan pada umumnya, dan saya tidak mengatakan sebagai menjustis kepada sesuatu. Ini yang menjadi salah satu tantangan bagi kita semuanya agar keluar dari permasalahan ini. Orang ingin kaya,
lalu dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya berjudi, dengan melaksanakan yaitu bisnis-bisnis yang tidak sesuai dengan syariat, ataupun dengan cara menipu. Nauzubillah min zalik. Ataupun juga dalam kesulitan di masyarakat pada umumnya ini, seperti yang sekarang ini, kasus-kasus pada akhir ini, yaitu adalah yang disebut dengan pinjaman online. Nah, ini menjadi salah satu tantangan untuk kita semua, bahwa agar kita tidak silau dengan dunia, maka sikaplah dengan hidup yaitu penuh dengan rasa cukup yang disebut dengan qanaah, agar jangan sampai kehidupan kita ini melebihi daripada ekspektasi ataupun keinginan yang begitu besar, tetapi kita melanggar dan menerobos daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sekali di antara kita terjerumus kepada nilai-nilai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwasanya dalam kehidupan manusia orientasinya adalah yaitu nilai akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Dan sedangkan manusia yaitu orang-orang kafir tersebut, mereka lebih condong kepada nilai-nilai dunia. A'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah. Bagi orang yang dia tidak memiliki iman, bagi orang yang imannya lemah, tentu dia akan terjerumus kepada lubang kemaksiatan, dan sehingga dia menerobos yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nauzubillah min zalik. Itulah diantara sikap orang-orang kafir ataupun orang-orang yang dia jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih condong kepada nilai dan kepuasan dunia. Akan tetapi bagi orang yang beriman, wal akhiratu khairu wa abqa, manusia yang beriman kepada Allah akan orientasinya selalu yaitu kepada jalan nilai akhirat. Ibadahnya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagaimana yang tadi Al-Fakir katakan, bahwa di dalam hidup ini perlu yang namanya mujahadah dan riyadhah. Riyadhah disebut dengan bahasa sederhananya adalah agar kita ini lebih suka untuk membiasakan. Artinya, kalau seandainya pada yang lalu, kehidupan kita yang lalu bergelimang dengan dosa kemaksiatan, bergelimang dengan salah satu perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang harus kita tempuh adalah bertaubat kepada Allah, kemudian membiasakan perlahan demi perlahan. Bagi yang ingin hijrah ataupun yang ingin bertaubat, laksanakanlah sholat 5 waktu. Terus laksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua adalah penuh dengan mujahadah, kesungguhan di dalam diri dan hatinya, agar dia mampu mengekang hawa nafsunya dan menjalankan daripada amalan-amalan kebajikan. Yang terakhir adalah tiada lain orang yang setelah dia berriyadhah, kemudian bermujahadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu kemakrifatan di dalam dirinya berupa pemahaman, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mutasawwifin, Al-Imam At-Tusi beliau katakan, An-Nasr At-Tusi beliau katakan bahwasanya minal maqamat til abdi birriyadati wal mujahadati wal musyahadah. Di antara tingkatan-tingkatan orang yang ia ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ia harus lakukan adalah yaitu dengan cara berriyadhah, selalu mengulang-ulang perbuatannya di amalan-amalan kebaikan, membiasakan lisannya untuk selalu bersolawat, untuk membaca Al-Quran, tangannya untuk bersedekah dan sebagainya, kakinya melangkah kepada nilai-nilai kebaikan, wal mujahadah, dan nilai kesungguhan. Yang terakhir, menurut Al-Imam At-Tusi beliau katakan, orang tersebut dengan izin Allah akan mendapatkan daripada yaitu penyaksian langsung berupa ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
menjadi sebuah tuntunan dan tuntutan bagi orang Islam untuk kita menjadi manusia irfani, artinya adalah manusia yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian segmen yang kedua ini. InsyaAllah kita akan sambung kepada segmen yang ketiga, masih dalam ruang lingkup tasawuf, maqamat wal ahwal al-Imam Ghazali. Afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.